Hello everyone, welcome back again di Altcoins Update. Altcoins Update hari ini kita bakal bahas untuk XRP X Matic. Jadi kita bakal update dulu untuk XRP yang majornya, and then secondary-nya yang setiap at least ya kita update terus kalau bisa rutin every day, yaitu di Matic. Jadi saya pengen tetap inform ke teman-teman terkait dengan pergerakan dari Matic supaya kalian juga tahu nih perkembangannya seperti apa dan gimana sebaiknya untuk kita manfaatkan. Alright, so first one kita bahas dulu dari sisi XRP. Kita tahu nih posisi XRP sebetulnya kan difavoritkan ya dengan kejadian kemarin di si Gary Gensler yang bisa dibilang testimoni di hadapan anggota Kongres. Akan tetapi price action menurut saya nggak bisa bohong. Jadi kalau memang price action menunjukkan bahwa aksi sell off pada XRP itu strong, signifikan, volumenya tinggi, ini berarti mengindikasikan ada yang taking profit di sana. Dan resistance yang sudah kita mention di video-video sebelumnya terkait dengan, ya kalian tahu ya, di holy trend line di sini ya, trend line yang sangat apalah kalau kita bilang trend line yang sangat keramat ya. Itu benar-benar memberikan reaction ya terhadap harga XRP. Every time kita testing di sana lagi-lagi ada rejection. Dan sekarang pun sama nih ya, setelah close candle kemarin tebel banget ya red candle-nya, kita bisa lihat ada bearish engulfing di sana. Kemudian hari ini pun kelihatannya masih akan melanjutkan penurunan, dan saya pikir untuk XRP, area terdekat yang probably bisa dites adalah $0.44 ya, $0.44, karena di level tersebut merupakan SNR pada pergerakan yang sebelum-sebelumnya. Dan untuk saat ini, saya belum melihat ada reaction dari buyers, jadi saya nggak bisa bilang bahwa XRP siap untuk rally kembali. But who knows ya everyone, kalau misalkan memang ternyata case Gary Gensler ini bisa menjadi sebuah kabar baik banget buat Ripple selaku, ya kita tahu ya, selaku perusahaan induk daripada si XRP, ya mudah-mudahan aja ya ada kabar baik dan XRP akhirnya bisa pump setelahnya. Dan saya anggap proses pullback ini sebagai bagian dari proses ya untuk kita melakukan akumulasi kembali. Jadi buat yang kemarin merasa ketinggalan, harganya udah di 0,5657 dan seterusnya, well, this is your chance ya. Kita bisa manfaatkan pullback ini untuk melakukan akumulasi kembali. Kalau kalian percaya XRP bisa menang lawan SEC dan pada akhirnya bisa menjadi sebuah terobosan ya untuk crypto aset di ya kita bilang bukan crypto aset sih, bisa dibilang menjadi terobosan baru ya, bahwa crypto bukanlah securities. That's it ya everyone. Alright. Nah, next one kita bakal bahas dari sisi time frame hourly-nya. Jadi sebenarnya kalau misalkan hourly-nya ini, pertama saya lihat progres penguatan kemarin itu seperti terbentuk semacam triangle. Sayangnya karena Bitcoin yang drop menyebabkan XRP juga mengalami pelemahan ya. Dan pada akhirnya breakdown ini merupakan indikasi bahwa sellers itu masih strong. Dan saya pikir sebenarnya kalau untuk XRP, kalau kalian lihat yang note ini ya, ini saya sempat share ke teman-teman di advance juga. Wait a minute, let me give you guys idenya ya, supaya teman-teman ya setidaknya bisa learning something dari sinilah. Jadi saya hari ini ngelihat XRP itu sebetulnya membentuk semacam triangle ya. So far terakhir tadi siang itu baru kebentuk ABC ya. ABC itu berarti kayak 3 wave ya, naik turun naik. Habis itu ekspektasi saya adalah ngelihat ada rejection dari dekat exponential moving average 21 untuk time frame yang 1 jamnya. Kemudian kalau misalkan successfully break, saya pikir the best setup ya, mungkin break and retest. Jadi kita dapetin dulu konfirmasinya bahwa sellers di sini masih dominan. Clearly saat ini masih dalam proses ya, dan 5 menitan lagi udah close candle. It means harusnya terkonfirmasi nih ada breakdown di sini. Walaupun kalau kita lihat menggunakan indikator seperti RSI misalkan, kalian bisa lihat loh ada yang namanya bullish divergence di sini ya, mengindikasikan bahwa sellers yang menginitiate di sini itu mengalami oversold ya, kita bisa bilang momentumnya sudah mulai melemah. Dan saya pikir kalau misalkan memang nanti rebound, well, probably reboundnya cuma sekedar untuk mencari lower high aja. Jadi kalau misalkan sekarang teman-teman beranggapan bahwa kita udah break nih ya terhadap si triangle, atau misalkan symmetrical triangle, atau misalkan terhadap si descending triangle ya, intinya keduanya sama gitu.
Maka idealnya perhatikan nanti pada saat proses pullback-nya. Kalau pullback-nya korektif, mungkin teman-teman bisa ngelihat lagi di time frame yang lebih kecil. Seperti di 15 menit kita bisa ngelihat kan detailnya lebih clear gitu loh. Kayak misalkan contoh, ini adalah area support sebelumnya. Probably retest ke level support sebelumnya, jadi kayak testing terhadap resistance, habis itu dia breakdown lagi. Itu bisa. Kemudian yang lainnya kita juga bisa lihat area supply. Jadi kita lihat di sini buyers masuk and then tekan harganya ya, ada 2 candle naik. Nah, ini adalah area di mana kita bisa asumsikan ya bahwa ada kemungkinan ada order yang nyangkut di sana. Jadi by the time harga sampai ke sana, well, probably they trigger their position dan exit dalam keadaan break even ya. Dengan pertimbangan tadinya dia buy, oh ternyata harganya turun nih dan sekarang dalam posisi floating minus. Jadi bukannya nggak mungkin ketika harga kembali ke sana, the trap is gonna be released gitu ya. Dalam artian ada jebakan di sana yang akan teraktivasi dan pada akhirnya bam ya, order buy flip jadi sell ya, probably seperti itu. Itu yang pertama saya lihat ya, saya pantau gitu. Selebihnya pertimbangan lainnya adalah kita tahu bahwa tadi saya katakan ya, terbentuk ada bullish divergence di sini dan pada time frame 4 jam, which means closingnya dalam 3 menit lagi berbarengan dengan close candle 1 jam yang tadi. Ini masih belum betul-betul break ya secara clean dari lowest price sebelumnya. Jadi memang saya bisa katakan bahwa area ini itu punya daya tarik ya untuk para pelaku pasar melakukan aksi beli terhadap XRP. Cuma pertanyaannya adalah dengan momentum sellers yang begitu kencang seperti ini, kalaupun mereka beli, pertanyaannya adalah belinya tuh powernya strong atau weak. Kalau misalkan ternyata lemah banget naik ke korektif, then it's gonna be a signal buat kita mempertimbangkan apakah ini menjadi sebuah setup yang ideal untuk teman-teman ngelakuin short pada XRP. Nah, ini termsnya untuk quick trading ya, karena kita tahu seperti yang tadi kita bahas, Gary Gensler itu punya impact positif, ada optimisme lah terhadap XRP Army. Jadi kita nggak pernah tahu nih teman-teman, kalau tiba-tiba harganya melonjak naik karena kabar baik entah dari SEC-nya atau dari si Ripple-nya terhadap si SEC, ya kita harus cepat-cepat antisipasi ya. Dalam artian kalaupun saya di sini sampaikan ke teman-teman di advance, if you guys want to trade XRP, make sure risknya kecil aja, jangan gede-gede. Karena kenapa? Kalau kita trading kan short position saat ini ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa probably ini adalah proses koreksi. Jadi kalau misalkan koreksi, you know, push to the top and then back ya, $0.44, ternyata dia nanjak lagi. Who knows ya kan? Mungkin sejajar dengan skenario Ripple menang dalam SEC, dan kita nggak tahu karena ya possible aja kan, semuanya nanti akan diatur ya. Jadi itu yang perlu diwaspadai oleh teman-teman sekalian untuk XRP. Saya pikir itu yang saat ini menarik ya untuk dipantau dan untuk diperhatikan. Selebihnya mudah-mudahan respect lah ya pergerakannya terhadap si price action yang terbentuk saat ini, karena kita ngelihat ada momentum pelemahan nih pada time frame hourly-nya. Alright, so next one kita bakal bahas update terkini untuk Matic ya. Sayang banget teman-teman, Matic failed untuk launch. Kemarin kita ngelihat progresnya cenderung membentuk lower high, lower high, lower high. Pada akhirnya sukses, dia create higher high, lalu tiba-tiba ter-reject kembali tepat di area trendline-nya dan ngedrag harga Matic untuk drop ya, cukup signifikan. Dan ini nggak cuma pada Matic sebenarnya, karena merata terhadap seluruh kripto kan, itu ya yang terjadi. Dan sejauh ini untuk si Matic, kalau misalkan dia failed untuk holding di atas trendline yang terbentuk pada time frame daily ini, maka big possibility kita bisa testing sampai ke level $1 ya. Jadi di level ini merupakan level psikologis dan menurut saya wajar nih kalau misalkan kita ngedapetin reaction lagi di sana, minimal ketahan gitu. Tapi kita nggak bilang akan betul-betul dia mantul dan reversal ya, karena pada akhirnya kita ngelihat momentum seluruh pair saat ini itu dalam keadaan bearish ya. Tekanannya tuh datang dari yang kemarin kita sempat bahas di video update terakhir terkait dengan situasi di UK, dan terakhir saya baca juga ternyata ada loh anggota The Fed lagi yang mau ngasih istilahnya ide ya, dia mau ngide kalau kayaknya naikin sampai 5,5-5,75% tuh bakalan bagus buat inflasi. Nah, itu nanti kita bahas teman-teman ya. Nanti kita bahas di next video untuk yang Bitcoin-nya. Untuk saat ini, well, sellers ya, baik itu pada XRP maupun pada Matic, saya rasa sedang sama-sama mengkonfirmasi bahwa
tekanan masih berlanjut, begitupun untuk Matic ya. Kalau Matic sebenarnya di time frame hourly agak berbeda triangle-nya, karena kalau di time frame daily saya tarik dari body to body. Meanwhile, kalau dari time frame hourly kita tarik dari tail to tail, and then kita lihat udah breakdown nih ya. Matic udah breakdown. Gak cuma breakdown terhadap trend lainnya, tapi dia juga breakdown terhadap lowest price atau support pergerakan sebelumnya. Jadi ini kayak gini teman-teman, kita lihat dia udah breakdown. Gak cuma pada time frame 1 jam, tapi juga pada time frame 4 jam. Bahkan sudah ada proses, ya kita bisa lihat ya, sebelumnya sempat dia create kayak semacam base, ya dia hold sesaat, kemudian sempat kayak terfake out, tapi pada akhirnya ketahannya bener-bener hanya di exponential moving average 21, langsung dibanting lagi ya. Dan kondisi ini sebetulnya sangatlah tidak begitu baik ya untuk Matic. Saya pikir bisa mengkonfirmasikan skenario yang tadi baru banget kita bahas ya. Jadi ada proses retest mungkin sampai ke level $1, dan dengan momentum sellers yang begitu agresif seperti ini, saya sih personally nggak akan mencoba untuk kita bilang bahasanya catching the falling knife ya. Teman-teman kalau pernah dengar istilah quotes itu, dimana harga turun lagi downtrend kenceng, tiba-tiba kamu pasang buy ya, mencoba untuk menjaring harga tersebut dan berharap harganya mantul. Pertanyaannya, kita siapa? Duitnya berapa banyak? Kan itu ya teman-teman. Jadi nggak akan gampang, dan saya pikir selama area-area supply ini belum berhasil di break, ini berarti sellers kemungkinan masih akan mendominasi pergerakan, dan tampaknya tidak ada buyers ya sejauh ini yang tertarik untuk mencoba memanfaatkan harga saat ini menjadi area untuk beli mereka. Bahkan teman-teman, ini saya bisa katakan kita cenderung membentuk descending channel, so you can follow either the descending channel atau secara struktur pun menurut saya sudah cukup menjelaskan. Dan yang paling penting, exponential moving average 21, baik itu 15 menit ataupun 1 jam, saya pikir bisa menjadi sebuah resistance ya, dinamis yang bisa ngikutin pergerakan harga. Jadi selama itu belum di flip, kita nggak bisa expect Matic rebound dulu ya. Begitupun sama seperti tadi di XRP. Alright, so itu dia teman-teman untuk update daripada altcoins. Sekali lagi, ini bukanlah sebuah hal yang perlu dikhawatirkan ya. Mungkin lebih kepada sebuah opportunity justru untuk kita manfaatkan kembali untuk kita melakukan akumulasi. Entah itu buat teman-teman yang nge-hold di Matic, nge-hold di XRP, nge-hold di Dogecoin, Shiba Coin, OP, Litecoin, dan lain-lain, yang pasti ini adalah opportunity. Nah, kembali lagi ke tangan masing-masing nih, teman-teman memanfaatkan untuk akumulasi atau sekedar hanya untuk trading, yaitu pilihan masing-masing ya, bukan kita yang ngatur. Alright, so I think that's it everybody. Once again, thank you very much for watching. Semoga kiranya video sharing yang saya share di update kali ini bisa bermanfaat ya untuk analisisnya dan referensinya. So I guess that's it. And I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. Cheers guys, goodbye.